Ya, terima kasih Pak David, Ibu Lydia yang sudah mempercayakan pada saya, juga Erni dan seluruh tim Reva yang sudah sibuk nyiapin semua-muanya. Puji Tuhan. Oke, malam hari ini saya mau berbicara tentang God's love in a dream, kasih Tuhan di dalam mimpi. Karena banyak kali kita menganggap mimpi itu cuma seperti bunga tidur aja. Cuma seperti, ya kayaknya lewat begitu aja, kita nggak terlalu menganggapnya. Ya. Tapi setidaknya dalam hidup kita, pasti Bapak Ibu Saudara sekalian kan pernah bermimpi kan dalam hidup kita, entah kita masih kecil, remaja, atau sekarang. Kita mau lihat lebih dalam lagi, hati Tuhan di dalam mimpi itu apa ya. Kasih Tuhan itu bisa dinyatakan kepada kita salah satunya juga lewat mimpi ya. Kita akan lihat banyak ayat, kalau nggak keburu dibuka dicatat saja ya. Saya udah kurangin banyak sih ayatnya ya. Oke, mari kita buka yang pertama ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Kita tunggu sebentar. Erni akan menampilkan ayatnya. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Oke. Bisa Erni? Kalau enggak aku baca aja. Belum keluar ya? Oke. Oke, sambil tunggu keluar saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 2:17, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa buka di Alkitabnya masing-masing atau di handphonenya sambil kita tunggu di layar. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini adalah apa yang diucapkan oleh Petrus ya pada waktu hari Pentakosta. Dan kemudian ini sudah diulangi 2 kali ya, yang sebelumnya di dalam kitab Yoel ya, kitab Yoel 2 ayat 28 juga ayat yang sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir, yaitu sekarang-sekarang ini ya. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, di dalam hal ini menarik sekali ya ayat ini ya. Di sini dikatakan sebelum saya membahas anak lakinya apa dan sebagainya ya. Di sini dikatakan hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua orang, semua manusia ya. Terus mereka akan bernubuat, koma, ya. Terus akan mendapat penglihatan-penglihatan, koma, terus ada dan, koma, dan, koma, dan. Kalau dalam bahasa Inggris nggak pakai dan lagi ya, langsung koma. Ya. Terus mendapat mimpi. Waktu saya masih sekolah, ya, di sekolah itu diajarin bahwa kata sebelum koma dan kata sesudah koma itu mempunyai tingkatan yang sama, mempunyai derajat yang sama, mempunyai kepentingan yang sama. Ya, saya beri contoh, umpamanya yang gampang. Saya pergi ke pasar beli sayur bayam, beli kangkung, beli tahu, beli ikan, beli telur, ya itu kan kalau ditulis di dalam bahasa Indonesia kan koma, 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 koma. Berarti apa? Berarti tingkatan sayur bayam saya, kangkung, tahu, ikan, telur itu semua sama pentingnya. Dan ayat ini menarik sekali, ya. Dia mengatakan bahwa di hari-hari terakhir itu akan ada nubuatan, koma, penglihatan-penglihatan ya di mana Tuhan berbicara, kembali lagi ke ayat itu boleh dikeluarin lagi, dan mimpi. Berarti itu untuk saya itu berbicara bahwa nubuatan-nubuatan, karena orang banyak sekali yang mengejar nubuatan-nubuatan kan, bahwa nubuatan-nubuatan lalu kemudian penglihatan-penglihatan dan mimpi, ketiga-tiganya itu mempunyai nilai yang sama,
ketiga-tiganya itu sama pentingnya, ya, tidak satu lebih penting daripada yang lain karena dia koma dan, ya, itu sama. Dan ini menarik sekali, ya, bahwa bukan satu lebih penting daripada yang satunya, tidak. Pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan ini. Dengan kata lain, pada hari-hari terakhir ini Tuhan akan berbicara kepada kita sebagai anak-anaknya lewat nubuatan-nubuatan antara lain, ya, yang kita sudah tahu banyak sekali, ya. Kemudian lewat penglihatan-penglihatan dan juga lewat mimpi. Dan malam hari ini saya akan berbicara tentang mimpi, ya. Yang akan saya lebih jelaskan adalah tentang mimpi. Dan di sini dikatakan bahwa kepada semua manusia, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, itu bisa berbicara kepada kita semua, karena kita semua kan anak laki-laki dan anak perempuan dari orang tua kita kan, ya kan? Kita nggak mungkin enggak, ya, kita anak mereka, ya. Kemudian dikatakan kali itu juga berbicara tentang identitas kita, ya, sebagai anak dari Bapa kita di surga. Juga dibilang teruna-turunamu, ya, akan mendapat penglihatan orang tuamu. Dalam hidup kita pernah menjadi anak muda, satu kali kita akan jadi orang tua. Saya lebih melihatnya secara global bahwa ini buat semua orang dan Tuhan tidak mengkotak-kotakan kita, ya. Oke. Kemudian di situ dikatakan ada nubuatan, penglihatan dan mimpi. Saya tidak akan bicara penglihatan, saya cuma mau kasih tahu bahwa penglihatan itu ada yang dengan mata terbuka, ya, waktu kita terjaga siang mata terbuka, dan juga ada orang yang mendapat penglihatan pada waktu dia matanya tertutup. Oke. Tetapi sekarang kita lihat ayat ini, ya, ada hal yang menarik. Ayub 33 ayat 14 sampai 15. Ayub 33 ayat 14 sampai 15. Oke. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ayat 15, ini yang saya mau lihat. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam. Bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Jadi saya mau lihat istilah Alkitab ini supaya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca Alkitab keluar kata ini tahu apa maksudnya, ya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam. Bahasa Alkitab mimpi itu nanti kalau kita baca di ayat-ayat yang lain, kalau kita temukan di dalam Alkitab, kalau dia bilang penglihatan waktu malam, itu artinya mimpi. Ya, jadi mimpi kata lainnya di dalam bahasa yang dipakai oleh Alkitab adalah penglihatan waktu malam. Dia menekankan lagi waktu orang tidur nyenyak berbaring di atas tempat tidurnya, ya. Oke, Kejadian 46 ayat 2. Kejadian 46 ayat 2. Kita tunggu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Israel, ya, kepada Yakub, ya, dalam penglihatan waktu malam. Ya, berarti ini dia nggak tulis mimpi, tapi kita langsung tahu sekarang. Berarti waktu itu Yakub bermimpi. Ya. Oke. Kemudian Daniel 2 ayat 19. Daniel 2 ayat 19. Oke. Saya bacakan ya. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam, ya. Jadi Tuhan mengungkapkan rahasia kepada Daniel di dalam mimpi. Bahasa yang dipakai adalah dalam suatu penglihatan malam, berarti di dalam mimpi. Kemudian Daniel 2 ayat yang ke-28. Kalau bisa keluarin aja, nggak apa-apa ayatnya, Erni. Daniel 2 ayat yang ke-28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia.
ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Jadi di sini sekali lagi kita lihat mimpi dan penglihatan-penglihatannya di waktu malam, ya. Jadi mimpi bahasa Alkitabnya lain adalah penglihatan di waktu malam. Salah satu Tuhan berbicara kepada kita adalah lewat mimpi. Tuhan bisa berbicara lewat firman Tuhan, Tuhan bisa bicara lewat Alkitab, yang pasti Tuhan bisa berbicara lewat alam, Tuhan berbicara bisa lewat puji-pujian, Tuhan bisa berbicara lewat teman kita, Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Tapi salah satunya adalah mimpi. Dan Tuhan berbicara lewat mimpi ini bukan sesuatu yang baru, bukan baru ngetren sekarang, bukan, ya, bukan baru ngetren 10-20 tahun terakhir ini, bukan. Tuhan berbicara kepada umatnya, Tuhan berbicara kepada manusia lewat mimpi, itu udah dari zaman dahulu. Udah ini adalah salah satu cara Tuhan berbicara kepada orang, suatu cara yang kuno, artinya suatu cara yang sudah dari zaman dahulu sekali, ya, bukan sesuatu yang baru-baru ini sekarang, bukan, ya. Salah satunya adalah yang paling pendepanan sekali yang saya bisa lihat adalah, kita nggak usah lihat ayatnya, ya. Mungkin Erni bisa siapkan aja ayat yang Kejadian 31 ayat 10 sampai 11. Yang pertama-tama adalah Kejadian 15 ayat 12. Di situ dikatakan dengan jelas ketika matahari itu terbenam, ya, itu Abraham tertidur nyenyak. Lalu Tuhan berbicara kepada dia di sana, ya. Ketika menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputnya gelap gulita yang mengerikan. Ini bukan mimpi serem, ya, bukan. Nanti ada bagian berikutnya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa dari zaman Abraham Tuhan sudah berbicara kepada orang-orang, kepada umatnya lewat mimpi. Kemudian yang lain lagi Yakub, nggak usah dibuka, yang Kejadian 28 ayat 10 sampai 17 yang sangat terkenal sekali, yaitu Yakub bermimpi dia melihat tangga, ya, dari bumi ke surga, dan di tangga itu ada malaikat yang turun dan naik, ya. Itu di dalam mimpi ketika dia melihat itu, ya. Kemudian Yakub juga bermimpi. Nah, saya mau kita buka ayat ini. Kejadian 31 ayat 10 sampai 11. Ini menarik sekali. Kejadian 31 ayat 10 sampai 11. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi. Yakub mimpi nih, dan melihat apa yang dia lihat di dalam mimpinya, bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Terus masih lagi kan banyak ayatnya. Apa yang saya mau kita lihat di ayat ini, kita tahu kan cerita dari akhir ayat ini, ya, perikop ini, bahwa kemudian semua kambing dombanya Yakub itu jadi berbintik-bintik, bercoreng-coreng, berbelang-belang kan, ya. Lalu semua jadi milik dia, ya. Jadi itu banyak sekali, melipat-lipat kambing dombanya, atau dengan kata lain dia menjadi makmur, dia menjadi kaya raya, jumlahnya banyak sekali. Dia dapat ide itu dari mana? Dia dapat kecerdasan itu dari mana? Firman ini berkata apa? Dia dapat itu bermimpi. Dia lihat di dalam mimpinya. Jadi lewat mimpi Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Yakub. Lewat mimpi Tuhan juga bisa menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia memberikan ide kepada Yakub bagaimana supaya bisa jadi kaya, bagaimana supaya bisa berlipat kali ganda dari apa yang dia miliki. Dengan kata lain, lewat mimpi Tuhan menyatakan idenya, memberikan ide kepada Yakub yang dia tidak pernah pikir. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya usaha atau sedang memikirkan sesuatu untuk berusaha, kita bisa berdoa minta kepada Tuhan. Tuhan bisa nyatakan lewat mimpi kita, ya, apa-apa suatu ide yang cemerlang yang bisa menjadi suatu hal yang booming, bisa menjadi suatu hal yang luar biasa, ya. Jadi ini di dalam mimpi. Kemudian kita lihat juga Kejadian 37 ayat 5 sampai 11.
ini ada hal yang menarik sekali ya. Suatu kali bermimpilah Yusuf. Ini udah sering kita dengar kan? Mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Dia mimpi bercerita doang ya. Yusuf mimpi, dia cerita. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Dia cuma mimpi aja, kenapa kok saudaranya benci, ya kan? Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Selanjutnya. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, 2 kan mimpinya Yusuf ya, yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Lanjut. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Apa yang mau saya lihat di sini, bahwa ketika Yusuf menceritakan, berkali-kali kan ditulis ayatnya, dia bercerita doang. Dia tidak minta bapaknya atau saudara-saudara yang mengartikan mimpinya. Enggak. Dia cuma cerita. Ada berkas yang satu berdiri tegak, berkas dia, yang 11 berkatnya nunduk kepada dia. Ya, lalu langsung benci saudara-saudaranya. Lalu dia mimpi satu lagi, ada matahari, bulan, dan bintang, 11 bintang, sujud menyembah kepada dia. Wah, tambah marah saudara-saudaranya. Tambah benci saudara-saudara. Iri saudara-saudaranya. Bapaknya bilang, masa aku dan ibumu saudaramu menyembah kepadamu? Coba perhatikan baik-baik ya. Kalau yang namanya mimpi itu cuma sekedar bunga tidur, kalau yang namanya mimpi itu cuma sekedar mimpi yang sambil lalu saja, kenapa saudara-saudaranya itu, kenapa bapaknya itu sampai seperti itu? Saudara-saudaranya benci, saudara-saudaranya iri hati, dia ditegur oleh bapaknya. Kalau itu cuma sekedar mimpi biasa aja, nggak perlu dong. Ya kan, kita kan sering mimpi. Kita kan dalam hidup kita pernah mimpi kan, kita cerita sama teman kita, tadi malam semalam mimpi ini loh. Teman kita kan nggak marah-marahin kita kan, kita lagi cerita. Tapi ini saudaranya jadi benci, jadi iri hati. Bahkan itu adalah salah satu juga penyebab kenapa kemudian Yusuf dibuang ke dalam sumur, lalu dijual karena saudaranya ingin menggagalkan mimpinya. Berarti apa? Berarti ini dari sini kita melihat sangat jelas. Untuk mereka, sudah biasa Tuhan berbicara lewat mimpi. Itu hal yang umum, hal yang biasa, bukan hal yang aneh. Ya, yang Yusuf tidak meminta diartikan mimpinya. Ketika dia cerita, mereka langsung bisa tahu itu artinya. Mereka langsung bisa tahu. Dan kenapa mereka marah, iri, benci? Karena mereka tahu bahwa ini adalah hal yang serius. Ini bukan cuma sekedar mimpi. Ini Tuhan sedang berbicara, akan ada sesuatu. Jadi ini hal yang penting, hal yang benar-benar berarti. Kalau nggak ada artinya kan cuma sekedar lewat aja, nggak perlu sampai segondok itu kan, ya. Tapi berarti mereka tahu Tuhan berbicara kepada Yusuf lewat mimpinya untuk masa depannya. Dia akan menjadi yang terutama, dia akan menjadi yang dihormati di antara orang tuanya dan saudara-saudaranya. Jadi mereka tahu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dari zaman dahulu beribu-ribu tahun yang lalu, Tuhan sudah berbicara lewat mimpi. Dan itu punya arti yang penting. Punya sesuatu yang sangat bermakna. Ya. Kemudian yang kita lihat lagi sekarang, Kejadian 41. Ya, nggak usah kita buka ayatnya. Kejadian 41 itu Firaun yang mimpi. Ya, Firaun mimpi 2 kali kan? Firaun bermimpi
tentang 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus, kemudian bulir gandum 7 yang juga gemuk-gemuk dan 7 yang kurus yang kering, ya, itu dia bermimpi. Oke. Lalu kemudian kita lihat lagi Nebukadnezar. Nggak usah kita buka ayatnya. Nebukadnezar dalam Daniel 2 ayat 28 dia bermimpi tentang patung yang besar itu kan, ya. Kemudian dalam Daniel 4 ayat 4, 8 sampai 37 Nebukadnezar bermimpi tentang pohon yang tinggi menjulang sampai ke langit. Ya, ini udah dari zaman dahulu kala mereka berbicara lewat mimpi. Ya, kemudian kita lihat sekarang yang ini, Kejadian 20 ayat 3. Abimelek, Abimelek raja Gerar, dia juga bermimpi. Ya, kita tunggu sebentar ayatnya, Kejadian 20 ayat yang ketiga. Tetapi pada waktu malam, datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Ini cerita tentang Abraham dan Sarah. Ya, ketika Abraham meminta Sarah untuk mengatakan dia adalah saudara perempuannya. Ya, dan Abimelek, waduh cantik sekali Sarah kan, dia mau ambil Sarah jadi istrinya. Lalu Tuhan kasih tahu kepada Abimelek lewat mimpi, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu. Sebab ia sudah bersuami. Setelah itu ayat-ayat bawahnya kita tahu dia mengembalikan Sarah. Bahkan dia memberikan banyak hadiah kepada Abraham dan bilang, kenapa kamu nggak kasih tahu bahwa itu istrimu? Tapi apa yang saya mau lihat di sini adalah lewat mimpi. Tuhan itu bisa memperingati kita. Tuhan lewat mimpi, kasih Tuhan itu bisa dinyatakan sehingga mencegah kita untuk berbuat dosa. Ya, luar biasa kan? Ya, Tuhan mencegah ya orang untuk berbuat dosa atau menegur seseorang, dia bisa lakukan itu lewat mimpi. Kemudian kita lihat Kejadian 40, ya, nggak usah dibuka ayatnya. Kejadian 40 tentang juru minuman dan juru roti. Kita sudah tahu ceritanya sekali, juru minuman itu bermimpi di dalam penjara bahwa dia melihat satu pokok anggur dengan 3 carang, lalu berbuah, lalu dia ambil itu, lalu dia berikan minuman itu, dia peras anggurnya, diberikan minumannya kepada raja. Kemudian kita tahu bahwa juru roti ini dia dia ada 3 keranjang yang berisi makanan macam-macam, lalu ada burung mengambilnya, ya. Itu kita tahu, itu mereka berbicara dalam mimpi. Dan kita tahu Yusuf menafsirkan mimpinya, dan itu benar seperti yang diartikan oleh Yusuf, ya. Jadi sudah biasa dari zaman dahulu sekali Tuhan berbicara lewat mimpi, dan ada yang langsung bisa mengetahui artinya dan ada yang perlu orang untuk memberitahukan artinya, ya. Lalu kemudian kita lihat ini. Saya mau kita lihat ayat ini, Kejadian 31 ayat 24. Kejadian 31 ayat 2. Saya sedang memberikan contoh bagaimana Tuhan berbicara dari zaman dahulu lewat mimpi. Supaya kita tahu bahwa ini bukan sesuatu yang baru, tapi sudah zaman beribu-ribu tahun yang lalu. Pada waktu malam, datanglah Allah. Ini menarik ya, dari tadi kan kita baca ya, perhatikan baik-baik. Nanti kita akan lihat ke sini ya. Dari tadi kita baca selalu dia tulisnya gini, pada waktu malam, ya kan? Firaun, Nebukadnezar gitu ya. Ya, itu garis bawain aja. Nanti saya balik ke situ. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu. Laban mertuanya Yakub ya. Serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Wah, Laban soalnya udah mau ngamuk. Yakub sama anaknya semua sama cucu-cucunya pergi begitu aja. Ya, meninggalkan dia, gitu kan. Jadi dia mau kejar nih si Yakub. Waktu dia mau kejar, malamnya dia dikasih mimpi sama Tuhan. Tuhan datang bilang, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Dengan kata lain Tuhan mau bilang, tutup mulut, jangan ngomong apa-apa yang tidak baik tentang Yakub. Ya. Luar biasa kan? Mungkin di dalam hidup kita juga punya orang yang atau ada orang yang tidak suka kita. Ya wajar kan dalam hidup ini kan? Nggak semua orang senang kita kan? Ada orang yang tidak suka kita, ada orang yang benci kita, ada orang yang iri kita, ada orang yang macam-macam, ya. Atau mungkin kalau kalian bekerja di tempat pekerjaanmu ada aja teman sekerja yang rasanya selalu mulutnya tuh
lancang ngomongnya, kata-katanya pedes lah apa atau ada aja. Tapi Tuhan bisa melindungi kita. Tuhan bisa menjaga kita. Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya dengan apa? Dengan memberikan mimpi kepada orang yang mau mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap kita. Tuhan bisa kasih tahu orang itu. Tuhan bisa peringatin orang itu. Jangan ngomong apa-apa yang tidak baik terhadap Yakub. Nah, luar biasa kan? Bagaimana Tuhan bisa menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan menutup mulut orang lain supaya dia tidak mengomong sesuatu yang tidak baik terhadap kita atau yang kata-kata yang tajam atau kata-kata yang sinis yang akan melukai kita. Kemudian 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 15. Wah, ini ayat yang luar biasa sekali. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 15. Mungkin nggak semua saya baca ya, kita lihat aja. Ini pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab istilah korban pengorbanan yang paling besar, 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah. Ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang kau hendak berikan, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Kita tahu baca ayatnya semua ya sendiri di rumah dari ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Tapi ayat 5 menarik. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Dijelasin lagi tuh. Pada waktu malam ya. Jadi mimpi pada waktu malam. Bisa aja mimpi siang sih, nggak problem. Tapi tiap kali Alkitab ini banyak sekali ngomong mimpi pada waktu malam. Allah berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kita tahu kan jawabnya kan? Dia meminta hati yang untuk mendengarkan Tuhan, ya, meminta hikmat dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan mengabulkan semuanya. Bahkan Tuhan mengatakan, karena engkau tidak meminta kekayaan, engkau tidak meminta umur yang panjang, engkau meminta hikmat untuk bisa memerintah bagi bangsa ini, maka aku memberikan kepadamu semua kekayaan dan sebagainya. Kita tahu kan? Waktu ini kejadian ini, ya, Tuhan tanya sama Salomo, apa yang kamu mau? Minta, kata Tuhan. Pertanyaan ini dan jawabannya Salomo itu semua terjadi di mana? Di dalam mimpi. Wah. Bahkan lihat baik-baik ayat itu. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Salomo bukan mimpi tentang Tuhan, bukan. Tuhan datang di dalam mimpinya. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Banyak tadi di ayat-ayat atas tuh yang semua yang tadi saya berikan contoh-contoh kan banyak kali tuh Tuhan datang, ya. Jadi Tuhan itu sendiri bisa datang kepada kita dalam mimpi. Jadi kita bisa encounter God in our dream. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam mimpi kita. Tentu saja kita bisa mimpi tentang Tuhan, bisa, ya. Tapi ada satu hal yang lain. Tuhan bisa datang sendiri kepada kita dalam mimpi. Dan bukan itu aja, Tuhan bisa tanya sama kita di dalam mimpi. Dan kita bisa jawab di dalam mimpi. Dan setelah kita bangun, percakapan ini jadi kenyataan, jadi manifestasi. Bukan cuma, waduh luar biasa ya kalau mimpi tadi jadi benar ya semalam. Bukan begitu. Dalam keadaan Salomo, apa yang dia mimpikan dan percakapan itu terjadi ketika dia bangun. Dia benar-benar jadi penuh hikmat, penuh dengan kecerdasan luar biasa dari Tuhan. Dan bukan cuma itu, dia jadi kaya raya semuanya. Belum pernah ada raja yang sekaya dia, kata firman Tuhan. Dan hikmatnya seperti dia. Semua itu terjadi di mana? Di dalam mimpi. Ya. Oke. Lalu kemudian kita lihat Bilangan 12 ayat 6. Bilangan 12 ayat 6. Gimana sejauh ini? Menarik kan? Luar biasa ya. Oke, Bilangan 12 ayat 6. Sambil kita tunggu. Saya bacakan ya.
Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah Tuhan, demikianlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Ya, jadi di sini Tuhan bilang, yang saya mau garis bawahi di sini adalah dari sejak zaman dahulu Tuhan berbicara di dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi dari zaman dahulu, lewat nabi-nabinya, lewat orang-orang lain, ya. Jadi ini sudah dari zaman dahulu. Salah satu cara Tuhan berbicara lewat nabinya adalah dengan penglihatan dan mimpi. Kemudian Hosea 12 ayat 10. Hosea 12 ayat 10. Hosea 12 ayat 10. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam dalam kemah. Oke, hold on. Ayatnya Hosea 12 ayat 10. Tunggu sebentar, saya lihat ya. Oke, mungkin saya salah ayatnya ya. Kita lewatin aja, tapi ayatnya berbicara Hosea 12 ayat 11, ayat 11. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaran para nabi. Jadi Tuhan mau beritahu, ini saya cuma kasih contoh bahwa di dalam firman Tuhan itu dari zaman dahulu Tuhan berbicara kepada nabi-nabinya lewat penglihatan dan lewat mimpi. Sekarang itu tadi semua contoh dalam perjanjian lama. Sekarang kita akan lihat dalam perjanjian baru. Matius 1 ayat 19 sampai 21. Matius 1 ayat 19 sampai 21. Tunangannya Yusuf adalah orang yang baik. Ini cerita Maria dan Yusuf ya. Yusuf adalah orang baik yang tulus hati dan tidak mau mempermalukan perempuan itu, Maria maksudnya ya. Tetapi ketika dia mengetahui tentang kehamilan perempuan itu, dengan diam-diam dia merencanakan untuk memutuskan pertunangan itu. Terus ayat 20, sementara dia masih berdebat dengan dirinya sendiri, ya, dia masih bergumul dengan dirinya sendiri tentang apa yang harus dilakukan, dia tertidur dan mendapat mimpi yang supernatural. Malaikat Tuhan datang kepada Daud dan kasih tahu Daud ya, kasih tahu Yusuf, Yusuf keturunan Daud, jangan ragu untuk membawa Miriam ke rumahmu sebagai istrimu, karena kuasa Roh Kuduslah yang menjadikan anak di dalam kandungannya. Oke, saya mau nggak apa-apa itu nggak usah. Mari kita lihat ini baik-baik. Bahwa cerita ini kita tahu ya, Yusuf itu cinta sekali sama Maria, udah pasti. Kan dia mau menikah dengan Maria, dia sudah bertunangan kan? Berarti kan dia cinta sekali dong, ya kan? Semua udah lamaran, udah semua deh, tinggal pernikahannya. Lalu kemudian dikatakan dengan baik di situ, lalu dia tahu bahwa Maria ini mengandung, bukan anak dari dia. Tapi Yusuf orang yang baik, tulus hatinya, nggak mau mempermalukan ya. Bahkan di situ dia dikatakan ayat ini bagus sekali tadi ayat yang ke-20 dikatakan dia berdebat dengan hatinya sendiri. Coba keluarin lagi ayat itu ya. Dia berdebat dengan hatinya sendiri, dikatakan di situ kan. Tentang apa yang harus dilakukan. Dia bingung, gimana nih? Cinta banget, udah nggak bisa deh nggak bisa lagi hidup tanpa Maria, udah mau nikah, tapi Maria mengandung dengan anak orang lain. Jadi kan cinta, tapi gimana? Terus mau nggak jadi kawin, tapi sayang. Pokoknya dia bingung sendiri apa yang harus dilakukan dan dia juga orang yang baik, yang tulus kan. Jadi gundah gulana sendiri, galau, gelisah sendiri. Gimana nih? Ya, nggak mau putus, mau kawin terus, tapi bukan anaknya. Pusing kan, bingung. Mungkin kita juga pernah ngalamin peristiwa yang begitu, nggak seperti Yusuf, tapi maksudnya bingung apa yang harus diambil keputusan ini, bagaimana nih, mau yang ini atau mau yang ini gimana, caranya kita sampai kita galau, susah tidur.
Tapi malam itu ketika dia tidur, dia dikasih mimpi. Malaikat dari Tuhan menampakkan diri. Ini ayat ini bagus, kalimat itu. Kita bisa mimpi tentang malaikat, tetapi di dalam ayat ini dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dia di dalam mimpi. Beda ya. Kita mimpi tentang Tuhan dan malaikat dan Tuhan datang pada kita, kita mimpi tentang malaikat dan malaikat datang pada kita dalam mimpi. Dan ini yang terjadi. Di dalam mimpinya itu malaikat mengatakan, nggak usah ragu ambil Maria jadi istrimu dan sebagainya dan sebagainya. Lalu ketika besok pagi Yusuf bangun, kira-kira gimana Yusuf? Yang malamnya udah pusing sehari-harian, berhari-hari mungkin gundah gulana galau. Ketika dia dapat mimpi, malaikat bilang, nggak apa-apa, nggak usah ragu ambil Maria. Besok paginya ketika Yusuf melek bangun, gimana kira-kira reaksi dia? Saya rasa Yusuf akan begini, yes, kawin juga, ya nggak? Ya, akhirnya nikah juga dengan cinta hatinya. Ya. Artinya apa? Yang kita bisa lihat kasih Tuhan dinyatakan di sini. Ketika hati kita susah, galau, nggak tahu bagaimana, Tuhan bisa kasih kita mimpi, jalan keluarnya. Tuhan bisa kasih kita solusinya. Tuhan bisa kasih kita jawabannya. Sehingga kita bangun, kita tahu apa yang harus kita ambil. Jalan apa yang harus kita ambil. Di dalam Matius ini banyak yang lain, ya, dalam mimpi-mimpi ini. Umpamanya Matius 2, ya, Matius 2 ayat 13. Setelah kemudian Yesus lahir, kemudian Yusuf mimpi lagi bahwa anak itu lari ke Mesir, ya. Kemudian setelah itu Yusuf mimpi lagi, ya, dalam Yohanes 2 ayat 13, Yohanes 2 ayat 19 20 ketika sudah di Mesir, Tuhan kasih dia mimpi, bawa lagi balik anak itu, orang yang membunuh anak itu sudah nggak ada. Ketika dia mau sampai ke satu tempat lagi, Tuhan bilang kasih mimpi lagi, jangan ke sana. Makanya dia tinggal di Nazaret, ya. Kemudian orang Majus juga mendapat mimpi untuk tidak pulang dengan jalan yang sama. Apa yang kita bisa lihat di sini, ya? Tuhan memberi mimpi anak itu dibawa ke Mesir. Tuhan memberi mimpi Yesus balik lagi. Tuhan ngasih tahu tinggalnya jangan di tempat itu. Maka mereka tinggal di Nazaret. Apa yang kita bisa lihat? Bahwa kasih Tuhan bisa dinyatakan dalam mimpi untuk memberikan kita tuntunan arah, direction. Ya, kemana kita harus pergi? Kemana kita harus melangkah? Bahkan juga di dalam mimpi Tuhan bisa menyelamatkan kita. Ya, seperti Tuhan suruh membawa Yusuf dan anak itu ke Mesir. Lalu seperti 3 orang Majus itu, Tuhan suruh pulang lewat jalan yang lain. Jadi Tuhan bisa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita lewat mimpi. Dia kasih tahu, jangan ke sana, ada bahaya di sana, ambil jalan yang lain. Ya. Jadi mimpi itu bukan cuma sekedar bunga tidur, mimpi itu juga bukan sekedar karena kita kebanyakan makan pizza kali sampai kekenyangan ya lalu kita bermimpi, tapi mimpi adalah salah satu cara. Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya, Tuhan ingin berbicara kepada kita, memberikan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Banyak sekali berkat-berkat yang lain di dalam mimpi. Sekarang mari kita lihat ini, ya. Kejadian 1 ayat 5, ayat 8, 13, 19 dan seterusnya. Erni, tolong. Perhatikan ini baik-baik ya. Itu tadi udah kelar bagian contoh-contoh, sekarang kita lihat bagian yang lain. Oke. Kejadian 1 ayat 5. Kita lihat, perhatikan baik-baik ya. Kalau kalian pegang Alkitabnya, bisa digaris bawahin ini. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Selanjutnya, ini cepat aja keluarinnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Lanjut. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Terus, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Biarin aja ayat ini. Dari tadi banyak ayat ya, ada berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ayat yang kita lihat.
Apa yang sama di dalam ayat yang kita baca tadi? Kalimat mana yang sama? Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Hari ke-1, kedua, ketiga, keempat ya. Jadi, perhatikan baik-baik. Yang namanya hari itu mulainya bukan pagi, terus petang. Menurut Kejadian, yang namanya hari, dimulainya hari itu adalah jadilah petang, jadilah pagi. Itu hari ke-6. Harusnya kan enggak dong, kalau kita kan jadilah pagi dan jadilah petang, ya kan? Tapi enggak. Hari yang namanya hari ya, itu hari yang baru itu oke gini deh gampangnya. Sekarang kan Senin malam kan? Sekarang Senin malam kan? Ya. Kalau untuk kita mungkin ya yang namanya hari Selasa ya entar tengah malam kalau udah jam 12 lewat hari Selasa ya, atau kalau kita tidur bangun pagi besok ya itu hari Selasa ya. Tetapi kalau menurut Kejadian ini Tuhan itu mengatakan yang namanya hari yang baru itu, jadi hari Selasa itu bukan entar tengah malam atau besok pagi, bukan. Hari Selasa itu kapan? Petang, saat ini. Oke, begini, supaya bisa lebih gampang. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus mati kan pada hari Jumat siang kan? Ya, jam 3 kan? Ya, dia mati. Lalu kemudian firman Tuhan berkata apa? Mereka buru-buru menurunkan Yesus, ya, mempersiapkan penguburannya. Karena apa? Ayat firman Tuhan berkata, karena hari Sabat sudah mau mulai. Persiapannya hari Sabat. Betul? Itu kan yang dikatakan firman Tuhan, ya. Hari Sabat itu hari apa sih? Hari Sabat hari apa? Hari Sabtu atau hari Minggu? Kalau menurut orang Yahudi dari zaman waktu Yesus disalib itu, hari Sabat itu ya kira-kira jatuhnya adalah hari Sabtu. Tetapi Yesus itu mati hari apa? Hari Jumat kan? Betul? Dia mati hari Jumat. Ya. Nah, kalau hari Sabatnya hari Sabtu, Jumat matinya jam 3 siang, nggak usah keburu-buru dong ngurusin pemakamannya. Masih lama kan? Tengah malam masih lama, besok pagi masih lama. Tapi enggak. Mereka buru-buru menurunkan, mempersiapkan semuanya karena persiapan hari Sabat. Udah mau mulai. Jadi Yesus dikubur pada hari itu. Lalu kemudian ketika hari Sabat, jadi hari Sabat itu mulainya bukan Sabtunya, tapi petang. Atau bahasa saya adalah petang itu ketika matahari terbenam. Ya, mungkin jam 6, ya matahari terbenam kan lebih kurang maju mundur sedikit jamnya ya, tapi biar gampang saya mengatakan jam 6 sore. Jadi untuk mereka ketika petang, matahari terbenam jam 6, itu sudah mulai hari yang berikutnya. Ya, itu sebabnya semua udah berhenti itu. Kalau kita ke Israel, ya, saya udah 14 kali ke Israel. Kalau ke Israel jatuh hari Jumat, ya, itu udah buru-buru kita mau pulang. Bahkan dikasih tahu kalau kita nginep di hotelnya orang Yahudi, nanti makanannya akan gimana, liftnya akan gimana, semua. Padahal hari Sabatnya Sabtu. Itu baru Jumat, Jumat malam, ya, Jumat petang. Jadi mereka udah persiapan tuh, semua keluarga-keluarga Yahudi udah di rumahnya bikin persiapan, makan, kumpul sekeluarganya ya. Udah kalau zaman Yesus mereka udah pasti nggak boleh masak, nggak boleh jalan, nggak boleh nyalain api sama di Israel juga sama, nggak boleh jalan, nggak boleh ini. Semua udah mulai tuh Jumat ketika matahari terbenam itu sudah mulai hari Sabat. Mereka udah masuk. Padahal hari Sabatnya hari Sabtu kan. Nah hari Sabat selesainya kapan? Hari Sabat selesainya Minggu. Ya kan? Minggu harusnya selesai. Tapi untuk mereka namanya Minggu pagi itu kan Sabtu, Sabtu malam. Jadi ketika Sabtu petang hari malam, matahari terbenam, itu udah kelar hari Sabat. Mereka kumpul lagi sekarang, keluarga-keluarga Yahudi sampai sekarang di rumah makan terakhir, merayakan tutup hari Sabat. Itu sebabnya di firman Tuhan kalau kita baca di kitab Yohanes ya, dikatakan dengan sangat jelas, pagi-pagi hari sekali ketika masih gelap, Maria dan Maria yang lain buru-buru lari ke kubur, ya kan?
dia mempersiapkan berikutnya untuk Yesus, karena waktu Jumatnya tuh keburu-buru semuanya, ya. Dan walau hari Sabatnya udah kelar hari Sabtu malam, ya, ketika matahari terbenam, tapi kan nggak bisa ke kuburan malam-malam, gelap. Ini zaman berapa ribu tahun yang lalu kan. Jadi Minggu pagi-pagi, ketika pagi-pagi masih gelap, mereka buru-buru ke sana, ya. Apa yang saya mau lihat di sini, apa yang kita mau lihat di sini, bahwa malam itu, ya, malam di mana waktu kita beristirahat dan waktu kita tidur, itu adalah penting bagi Tuhan. Itu adalah persiapan kita memulai hari yang baru. Ya. Jadi jangan kita kalau udah waktunya tidur, mau malam udah mau tidur, aduh malam lagi, kok cepet banget ya harinya, kok saya belum kelar kerja, toto udah malam lagi. Tuhan memberikan kita waktu istirahat, waktu malam untuk tidur, untuk apa? Untuk bisa ketemu Dia. Untuk Dia juga bisa mencurahkan kasih-Nya kepada kita, berbicara kepada kita lewat mimpi. Ya. Setiap kali sampai sekarang di Israel masih sama. Kalau mereka merayakan hari tahun barunya Israel juga sama. Untuk kita tahun barunya besok, malam ini mereka udah kumpul merayakan. Wah, udah seru. Ya. Jadi mereka begitu. Petang itu adalah sudah hari yang baru ketika matahari terbenam. Apa yang saya mau katakan, bahwa malam itu adalah milik Tuhan. Ketika kita tidur bersama-sama dengan Tuhan, kita beristirahat. Tentu aja siang juga milik Tuhan. Ya. Mari kita rayakan tidur kita. Celebrate your sleep. Ya. Jangan, aduh tidur lagi. Tidur lagi. Mulai sekarang mari. Kita udah tahu kan, kasih Tuhan dinyatakan lewat mimpi. Celebrate your sleep. Rayakan mimpimu. Ya. Hati-hati dengan apa yang kita dengar dan kita baca sebelum kita tidur, atau kita lihat sebelum kita tidur. Sebaiknya sebelum kita tidur, karena kita siap-siap mau bertemu dengan kekasih hati kita kan, ya kan? Sebelum kita tidur, mari kita tidur dengan selesaikan semua rasa kemarahan kita. Kalau ada hubungan relasi yang kurang baik, semua kita selesaikan di hadapan Tuhan, ya. Bahkan Efesus 4, mari kita buka. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Itu udah sering kan ayatnya? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya mau lihat ayat ini dalam artian, karena kita bicara soal mimpi. Apabila kamu marah, jangan berbuat dosa. Ya, jangan, kita biasa marah kan perasaan, emosi kan, tapi jangan sampai melakukan sesuatu atas emosi kita kan jadi dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kenapa? Ini kan Efesus ya, zaman dulu kan. Sama prinsipnya. Sebab ketika matahari sudah terbenam, itu adalah sudah mulai hari yang baru. Jangan berkepanjangan marahnya, jangan berkepanjangan keselnya, jangan berkepanjangan semua yang nggak enak dalam hati kita, ya. Karena kalau kepanjangan, jadi berarti hari ini kita marah, kelanjutan deh sama hari besok 2 hari marah, ya. Ayat 27 lebih jelas lagi, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Karena kalau kita matahari terbenam, kita masih marah terus, mau tidur juga nggak enak, pikiran juga nggak enak, perasaan nggak enak, semua nggak enak. Bahkan mungkin kalau ada hal yang sangat menyakitkan dalam pikiran kita itu bisa main sinetron sendiri. Udah ya, tidurnya juga nggak enak. Kita memberi kesempatan kepada iblis, padahal malam itu miliknya Tuhan. Waktu istirahat kita itu miliknya Tuhan. Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya untuk kita. Tuhan mau ketemu kita, Tuhan mau ngomong sama kita lewat mimpi kita, ya, di dalam mimpi kita. Tapi kalau kita nggak mempersiapkan hati kita, maka tidur waktu kita nggak bisa tidur. Diambil oleh iblis, dirampok oleh iblis waktu istirahat kita. Kita nggak punya waktu encounter dengan Tuhan. Ya. Jadi mari ya kita selesaikan semuanya dengan baik antara kita dengan Tuhan dan persiapkan hati kita ketika kita tidur. Bahkan firman Tuhan berkatakan apa? Setiap hari yang baru, your mercy, your grace is new every morning. Ya kan, setiap hari. Jadi
Ini berkaitan satu sama lain supaya kita bangun di pagi hari benar-benar kasihnya Tuhan, anugerahnya Tuhan tuh baru dalam hidup kita, ya. Biar kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pergilah tidur dengan pengucapan syukur kepada Tuhan, dengan sikap hati kita yang penuh kasih kepada Tuhan, peluk kasihnya, embrace His love, mengucap syukur atas apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita di kayu salib, berterima kasih untuk His finished work, untuk pekerjaannya yang sudah selesai, rangkul damai sejahtera Tuhan, dan kita tidur ya dengan tenang. Renungkan ayat firman Tuhan tuh bagus sebelum tidur, persiapan untuk mempersiapkan mimpi kita. Ya, ini adalah persiapan supaya kita bisa mimpi-mimpi yang baik dari Tuhan. Atau kita dengar lagu-lagu instrumental, lagu-lagu worship instrumental, ya itu bagus sekali untuk kita menolong, ya, untuk kita bisa tenang, bisa masuk dalam hadirat Tuhan, soaking, ya. Kemudian mari kita mulai hari baru kita itu, hari Selasa kita malam ini. Ya, jangan besok pagi waktu bangun baru mulai. Malam ini kita persiapkan hari kita untuk besok. Kita mau dengar apa yang Tuhan katakan pada kita lewat mimpi, yang Dia mau kasih tahukan kepada kita lewat mimpi untuk persiapan hari kita besok. Ya, ada orang-orang yang nggak bisa tidur, ya, sehingga iblis mencuri malamnya. Ya, tapi ada orang yang memang insomnia, sakit, atau tidur kerja waktu malam dan sebagainya, atau hormonal, ada banyak hal, ya. Jadi nanti kita lihat lagi lain kali jawabannya itu. Saya punya teman dokter, dulu sekali dia selalu bilang begini, tahu nggak kamu, kenapa kalau kita ke dokter sakit ini itu dokter bilang, udah istirahat di rumah sakit aja ya, nginep di rumah sakit. Kita selalu bilang, nggak mau dok, di rumah aja. Maksudnya apa sih tuh dokter sebenarnya, ya nggak? Supaya apa? Kalau kita di rumah sakit, ya kita kan nggak kemana-mana, di tempat tidur mulu kan, tidur. Kalau kita tidur, teman saya bilang gini, kalau kita tidur, tubuh kita itu memperbaiki seluruh yang ada di dalam diri kita. Sel-sel darah kita, sel-sel kita yang lain. Kalau demam berdarah, trombosit naik waktu tidur, semua tuh diperbaiki pada waktu tidur. Ya, sama ketika kita tidur, Tuhan juga akan berbicara untuk kita. Dia bisa menegur kita, dia bisa mengkoreksi kita, dia bisa menyemangati kita. Dia banyak hal yang dia bisa lakukan di dalam mimpi kita. Sehingga kalau kita bangun dengan kesegaran yang baru dan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Kalau bagi mereka yang nggak bisa tidur, saya kasih beberapa ayat ya. Amsal 3 ayat 24. Ini boleh dicatat untuk direnungkan atau untuk diucapkan, dideklarasikan, ya. Kamu akan tidur seperti bayi. Wow, aman dan nyenyak. Istirahatmu akan indah dan aman. Berapa tahun yang lalu ketika saya kalau mau tidur susah, ya, saya terus ucapkan firman ini. Lucy akan tidur seperti bayi, akan aman dan nyenyak. Istirahat Lucy akan indah dan aman. Wah, saya terus ucapkan. Kalau di dalam New King James, ayat ini berkata gini, when you lie down, you will not be afraid. Ketika kamu tidur, kamu tidak akan takut. Yes, you will lie down and your sleep will be sweet. Kamu akan berbaring dan tidurmu akan manis, akan indah. Ya. Lalu Mazmur 3 ayat 5 sampai 6. Ada apa enggak itu? Oke, Mazmur 16 kali ya. Oh ya, ada. Oke. Jadi sekarang aku akan berbaring dan tidur, dan aku akan bangun dengan aman, karena engkau mengelilingiku dengan kemuliaan-Mu. Walaupun kuasa-kuasa kegelapan berkeliling mencari mangsa di sekelilingku, dengan kata-kata mereka yang seperti anak panah yang tajam, tapi aku tidak akan takut. Mungkin kalau Bapak, Ibu, Saudara ada yang nggak bisa tidur karena perkataan-perkataan orang, atau karena ada sesuatu yang mungkin kalau kalian bekerja di kantor atau di ada perkataan temanmu atau bosmu yang menyakitkan engkau seperti anak panah yang tajam. Ucapkan firman ini, aku akan berbaring dan tidur, aku akan bangun dan merasa aman, engkau akan mengelilingiku dengan kemuliaan-Mu. Ayat selanjutnya, silakan. Caramu menasehati dan menegurku membuatku semakin memujimu. Karena bisikan-bisikanmu di malam hari memberiku hikmat, menunjukkan kepadaku apa yang harus kulakukan selanjutnya. Kadangkala ya, namanya kita kan orang ya, ditegur orang lain kan nggak seneng ya. Kadang-kadang kan kita punya pride kita, sombong kita sendiri, keangkuhan kita sendiri.
Tapi Tuhan itu bisa menegur kita sampai kita bilang, "Ya Tuhan ampun." Kenapa? Di malam hari Tuhan membisikin sama kita, ya enggak? Dia nasehatin kita, dia tegur kita. Wah, kita bangun, kita bilang, "Aduh, salah memang. Memang saya yang salah. Memang saya yang nggak benar." Ya, kita dengan kelembutan hati Tuhan, Tuhan bisa tegur kita. Kemudian ayat lanjutnya, karena dalam kunjungan pada malam hari, engkau memeriksa hatiku dan memurnikan jiwaku dalam api, sampai tidak ada kejahatan ditemukan padaku. Aku ingin kata-kataku dan jalan-jalanku selalu sesuai. Karena dalam kunjungan pada malam hari, jadi Tuhan datang. Tuhan cek hati kita, murnikan hati kita dalam api. Artinya apa ya? Sama itu. Tuhan membersihkan kita lagi, memurnikan kita dalam mimpi, ya. Karena kadang-kadang kita nggak bisa kalau dikasih tahu, gitu ya. Jadi Tuhan kasih tahu kita, Tuhan tuh Bapa, kita anak, ya. Biar gimana pun Dia akan pakai segala cara untuk membawa kita kembali dekat pada Dia. Dia juga pakai salah satunya dengan mimpi. Berikutnya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ayat ini sering dipakai untuk banyak hal kan, tapi malam ini saya pakai buat mimpi. Marilah kita diam dalam tidur kita dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dalam tidur kita, kita akan mengenal Tuhan adalah Allah kita. Dalam tidur kita, dalam mimpi kita, Dia akan memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah. Dan kita akan makin kenal lagi hati Bapa. Yang selanjutnya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat ini juga sering dipakai untuk yang lain. Malam hari ini saya pakai untuk mimpi. Kita udah dengar tadi banyak sekali ayat-ayat. Lebih banyak lagi yang saya belum keluarin. Betapa baiknya Tuhan itu di dalam mimpi. Mari kita kecap dan lihat sendiri betapa baiknya Tuhan itu di dalam mimpi kita. Ya, bagaimana Dia terhadap kita. Oke. Jadi malam hari ketika kita tidur, ingat bahwa kita akan tidur ya dengan akan bertidur dan kita akan bertemu dengan Dia yang mengasihi kita dan kita yang mengasihi Dia ya. Jadi kita rasakan hadiratnya. Jadi kalau saya mau tidur dengan sikap hati, oh, saya selalu bilang gini, saya mau tidur dulu, saya kalau tidur cepat soalnya nggak malam-malam. Saya mau ngedate, saya bilang gitu. Saya mau tidur dulu, saya mau ngedate ya. Saya mau ketemu Tuhan di dalam mimpi saya. Saya mau dengar apa yang Dia mau katakan pada saya. Ayat yang terakhir ya Erni ya. Ya saya. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Mari kita rindukan Tuhan pada waktu kita malam, ya. Dan ketika pagi hari kita sungguh-sungguh akan mencari Dia dan kita akan bertemu dengan Dia dari apa yang kita tahu di waktu malam. Saya mau cepat aja ini sedikit aja ya, bahwa di dalam mimpi Pak David selalu berkata minggu yang lalu juga, Senin yang lalu dan sudah berkali-kali Pak David bilang bahwa Pak David merindukan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita bisa mendapatkan hikmat ya, intelijen, kepandaian, kecerdasan ya dari Tuhan untuk menemukan sesuatu yang baru, untuk mendapatkan hal-hal yang baru ya, karena kita anak-anaknya. Pak David sedang menunggukan itu, ada suatu hal yang luar biasa yang akan ditemukan oleh anak-anak Tuhan di dalam mimpi. Tuhan juga bisa memberikan penemuan-penemuan yang luar biasa. Saya bacain aja ya, saya nggak usah cerita. Mesin jahit ya, jarumnya mesin jahit itu juga ditemukan di dalam mimpi ya, nanti kapan-kapan saya cerita. Kemudian periodic table elements ya, itu seperti H2O, O2, kalsium, zinc itu juga ditemukan di dalam mimpi. Teori gravitativitas EMC kuadrat itu ya, Albert Einstein itu juga ditemukan dalam mimpi. DNA juga ditemukan di dalam mimpi ya. Orangnya melihat ada tangga yang muter-muter gitu, itu jadi DNA double ya. Kemudian lagu Yesterday dari Paul McCartney itu juga di dalam mimpi. Lalu film Terminator juga ditemukan di dalam mimpi. Frankenstein juga dalam mimpi.
Dr. Jekyll and Mr. Hyde juga di dalam mimpi. Bahkan film yang ngetop banget itu Twilight yang Dracula itu, ya, itu juga di dalam mimpi, ya. Kemudian buku yang terkenal Tintin di Tibet itu juga idenya di dalam mimpi, ya. Apa yang saya mau bilang? Mungkin kalian bilang, wah ini semua orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saya nggak tahu dan saya juga nggak tahu mereka mimpinya gimana, ya. Tetapi orang-orang ini ketika dia dapat mimpi itu, mereka ambil idenya, mereka menciptakan sesuatu, mereka melakukan sesuatu, sehingga apa? Sehingga itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa buat mereka. Gimana lagi kita, anak-anak Tuhan? Jadi kalau kita mimpi, jangan anggap sepele. Kita lihat baik-baik dari hati Tuhan, Tuhan lagi ngomong apa. Mungkin Tuhan akan memberikan kita suatu penemuan-penemuan yang luar biasa lewat mimpi. Yang terakhir, coba Ernie keluarkan gambarnya. Ya, kalau bisa keluarin gambarnya. Maaf ya, ini sampai lama ya. Saya mau potong, hati saya seru sendiri. Saya seru banget karena ini. Boleh keluarin gambarnya, Ernie? Bisa nggak? Mungkin bagi saudara yang kenal desainer namanya Salvador Dali, ya dia banyak merancangkan macam-macam desainer. Dalam satu kali di dalam mimpinya dia bermimpi melihat jam, tapi jamnya semua meleleh. Jamnya meleleh dalam mimpinya. Tapi karena dia ini desainer, ya dia mungkin nggak tanya sama orang apa arti mimpinya, karena dia ini seorang seniman, seorang desainer, ketika dia dapat mimpi jam meleleh, dia ambil idenya. Dia bikin jam tangan yang meleleh, jam dinding yang meleleh. Jadi kalau kalian lihat ada orang pakai jam tangan yang ini kan ngetop nih, terkenal kan? Itu dia dapat dari mimpinya. Mari, saya mau semangati kita semuanya. Ya, kalau Tuhan bermimpikan kita sesuatu, ambil idenya, minta sama Tuhan mimpi untuk ide-ide yang kreatif, penemuan-penemuan yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Dan itu kita bisa pakai dalam 7 gunung kita, dalam tempat kita berada. Mimpi-mimpi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati.